channel. Kali ini masih bersama saya, Panca, dan juga di segmen cerita dan juga motivasi. Dan kebetulan hari ini, kemarin sempat ngobrol sama beberapa sahabat. Ada 5 sahabat. Kalau misalkan ada yang tahu Instagram saya dan ngecek Instagram saya, pasti tahu kalau saya udah bikin video, udah bikin YouTube tentang mereka berlima, tapi nggak semuanya gitu loh, cuman global aja. Tapi kalau untuk kali ini, karena segmennya adalah cerita dan juga motivasi, kali ini aku mau mengkorek lagi, mengkupas lagi video mereka masing-masing. Dan salah satunya adalah salah satu sahabat saya yang punya yang jadi ownernya Rika Shop. Siapa yang nggak tahu sama yang namanya Rika Shop? Pasti semuanya tahu. Orang-orang Banyuwangi siapa sih yang nggak pernah tahu dan nggak pernah belanja di Rika Shop? Jualan baju, jualan jam original, jualan tas dulunya. Nah, kita tuh bakalan mengupas habis kehidupannya dia. Tapi kalau untuk kehidupan cintanya nggak kayaknya ya, dia nggak akan mau. Jadi nanti kita bakalan bahas kehidupan dia, dan kita bakalan ada suara bakso guys. Kamu lapar? Jangan. Itu nanti kita bakalan bahas tentang kehidupan dia sehari-hari, terus bagaimana dia membedakan waktu antara keluarganya dia sama jualannya dia sama anak-anaknya dia. Itu nanti kita bakalan kupas habis. Dan yang mulai atau yang mau belajar berbisnis dari awal, kita juga bakalan mengkorek bagaimana ceritanya dia sampai bisa di titik yang sekarang. Jadi kamu terus harus lihat video ini sampai habis. Siapa tahu itu nanti akan menjadi motivasi yang baik juga untuk kamu. Kalau mau di like, monggo, di share juga alhamdulillah, di subscribe apalagi. Kalau mau komen juga boleh ya di sini. Kita akan tunggu Mbak Rikanya tadi lagi bersiap-siap. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita bakalan ngobrol sama ownernya Rika Shop. Ini salah satu sahabat aku. Nggak sih, sebenarnya kalau sahabat itu kita udah ketemu tuh dari kapan ya Mbak? Pertama kali kita jadi satu deket itu dari kapan ya? Sejak ada ini ya, ada event apa? Hijabers. Hijabers. Ya. Waktu itu ada di pertama kali ada kelompok Hijabers di Banyuwangi. Pertama kali ada kelompok Hijabers Banyuwangi, dan sebenarnya saya nggak ikut. Cuma waktu itu kan ada event di mana itu? Muncar. Ada acara muslim apa gitu ya. Pertama kali ada event di Banyuwangi dan kita ketemu di situ. Kalau untuk hijabersnya dia sendiri yang pernah ikut setahun ya. Kalau aku waktu itu cuma ikut model-model aja. Dan kita ketemu di situ. Setelah itu baru kita berteman sampai saat ini. Itu berapa tahun nih Mbak? Udah lama. Lama berapa tahun? Nggak bisa dihitung. Sudah lama pokoknya. Udah lama banget. Itu awal mula kita berteman. Sebenarnya kita satu angkatan, cuman beda sekolah. Kita punya satu hobi yang sama, bukan mengikuti ajang pemilihan yang sama. Dia senior saya guys. Gak usah nyebut merek ya. Nggak, kita sama-sama di satu komunitas. Di ajang pemilihan Jebeng Dolik Banyuwangi. Itu adalah salah satu ajang bergengsi di Banyuwangi. Cantik ya. Oke. Dan Rika ini anak dulu SMA-nya SMA mana Mbak? Aku di SMA 1 Giri. SMA 1 Giri, akunya di SMA 1 Kota. Cuman kita satu angkatan gitu loh guys, sama-sama lulusan tahun 2003. Kita mau ngebahas dulu SMA dulu, di rentet SMA dulu sampai ke sini atau gimana? Nostalgia ya? Nostalgia dari SMA. Cuman kalau dari SMA kita nggak kenal ya? Enggak. Kenalnya cuma baru selesai
SMA dia udah menikah, udah punya anak, terus baru Betul. kenal ya kan. SMA, zaman SMA itu udah jadi begini. Waktu dulu lulus SMA udah sempat kuliah belum sih? Udah sempet dong. Udah sempat kuliah. Sempet. Kuliah di di Untak Banyuwangi. Oh, di Untak Banyuwangi. Terus ngambil jurusan apa waktu itu? Jurusan ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi. Berarti masih masuk akal sama usaha kamu yang sekarang. Betul. Masih ada pelajaran. Ada sedikit. pelajaran sedikit-sedikit. Itu lulus ya, Mbak? Dia ketawa. Biasanya kalau ketawa itu adalah menjadi salah satu jawaban. Yang penting itu kan adalah yang penting hasil. Oh, yang betul. penting itu hasilnya. SMA dulu ikutan apa? Apanya? Enggak, ekstrakurikuler. Oh. Ikut apa? Apa ya? Udah lama ya. Aku kayaknya nggak ikut apa-apa deh. Cheerleader enggak ya? Oh iya, cheerleaders. Cheerleader dulu, cheerleader sama siapa? Simetria. Simetria, terus banyak sih, ada Tessa, ada Metria, ada banyak. Ikutan cheerleader. Jadi kita sama-sama waktu SMA, saya ikut tari kreasi, dia juga ikut cheerleader. Sama-sama suka ngedance, cuma kalau sekarang disuruh ngedance kita udah kaku. Udah angkat tangan. Udah angkat tangan, udah nggak mampu, ya kan? Udah ngos-ngosan. Udah ngas-ngasan guys. Cuman kalau dia ngomongin masalah perkumpulan Jebeng Dole dan ngomongin masalah permodelingan, dia udah juaranya dong. Dia udah yang dari zaman kapan, Mbak? Kamu ikut model? Tahun 2002 aku udah berkecimpung di dunia Model. Sempat jadi juara-juara apalah juga, apose gitu mulai ya. 2001 deh, 2001 itu udah mulai menggeluti dunia model. Bener. Dia kalau ngomongin masalah model, siapa yang nggak tahu Rika Novita gitu lah. Semuanya tuh kayak Rika Novita. Pasti semua orang tahu dan banyak pasti ya gebetannya. Wow, Banyak ya, Mbak? Banyak dong, Sin. Gebetannya tuh banyak banget, sumpah. Setiap aku kenal sama laki-laki pasti Rika Novita gitu. Terus habis kuliah, menikah di usia berapa, Mbak? kayaknya sih di skip ya. Enggak, maksudnya menikahnya. Menikah di usia berapa? 20-an. Menikahnya di usia 20-an. 20-an. Kalau zaman dulu, kalau zaman aku tuh 20-an itu masih, kalau aku sendiri tuh udah nggak mikir pernikahan sih, masih belum. Apa yang di pikiran Anda untuk menikah di usia 20? Karena aku suka tantangan, jadi aku mencoba, aku harus menikah deh, aku pengen menikah muda deh, coba. Gitu. Itu udah zaman segitu, waktu kamu menikah udah ada beberapa teman yang juga menikah belum sih? Atau kamu dulu yang pertama kali menikah? Ada temanku yang udah beberapa menikah itu ada. Ada, jadi bukan kamu aja yang memutuskan untuk menikah muda. Ada. Tapi lebih beruntungnya kalau misalkan sudah menikah muda itu sekarang Karena usianya masih muda, karena anak-anak udah gede-gede ya. Karena udah menemukan jodoh kali ya di usia sekian. Mas Taufik. Berarti sekarang usia pernikahannya udah berapa tahun, Mbak? Insya Allah untuk beberapa bulan nanti itu 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Kalau kata orang tua tuh nikah itu cobaannya tuh ada setiap 5 tahun sekali. Iya nggak sih? Iya. Dengar-dengar kan Sepertinya gitu ya. Setiap pernikahan itu pasti dicoba setiap 5 tahun sekali. Dan kamu sudah melalui 3 kali ya, periode berarti ya. 5 gitu 5, ya. 10, 15 gitu ya. Kan per 5 tahun sekali ya. Per 5 tahun sekali. 5 kan udah 15 tahun, guys. Udah 3 kali periode. Iya. Udah dilalui. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya nggak ya kira-kira tuh tipsnya apa biar sampai bertahan sampai 15 tahun? Pasti nggak mungkin nggak ada gonjangan, pasti ada gonjangan. Pasti dong. Pasti. Setiap berkeluarga, rumah tangga pasti ada gonjang-gonjing. Pasti dong. Setiap rumah tangga pasti punya rasa ya. Tapi insya Allah sudah bisa melalui. Ada satu hal yang kira-kira ada satu kisah yang benar-benar kamu yang ada di titik gila, aku kayaknya salah ngambil keputusan untuk menikah muda. Terus setelah selesai akhirnya menyadari enggak, ini ternyata memang harus jalan. Pernah nggak punya kejadian yang seperti itu? Pernah. Boleh nggak cerita sedikit sharing gitu, jadi biar orang yang atau anak-anak yang menikah muda jadi tahu, oh ya ternyata kalau misalkan ada masalah seperti ini kita harus seperti ini gitu. Memang kan kalau memang kita menikah di usia 20-an itu kan memang sebenarnya sih usia belum
belum stabil sih untuk menempuh ke jenjang pernikahan kalau Kurang menurut aja. aku. Soalnya Terus gimana? kita sambil makan ini ya guys. Kebetulan Oh, ya. ada kiriman dari dinasti harusnya Rujak Mente. harusnya dinasti itu harus bayar ke saya di sini. Rujak mente. Lanjut Mbak. Sambil ini ya kita. Iya, jadi buat kalian yang pengen menikah di usia muda itu ya memang harus siap nantinya akan bagaimana, karena di usia 20 tahun ke 20-an ya, 20-an itu sebenarnya orang itu masih belum siap untuk menuju ke jenjang pernikahan, karena kan memang usia-usia segitu itu masih labil, ya kan? Dia itu sebenarnya masih pengen jalan-jalan, pengen senang-senang, sedangkan di usia segitu kita harus sudah mengurus suami, sudah harus mengurus anak kalau sudah punya anak kayak gitu. Sebenarnya susah gitu. Cuman bagaimana cara menyikapi diri kita sendiri dan bagaimana support dari pasangan. Itu yang paling penting sebenarnya, support dari pasangan itu dan yang paling penting. saling mengerti di antara pasangan gitu ya. Iya. Ngaruh nggak sih pasangan itu? Banyak nih orang bercerita, oh ya pasangan aku lebih tua, oh lah pasangan aku lebih muda, oh kita pasangannya setara gitu, usianya setara, itu ngaruh nggak sih Mbak? Usia tuh ngaruh ya, nggak? usia. Kalau menurutku sih, Sambil makan guys. kalau menurutku sih ngaruh ya. Kalau misalnya usia yang lebih tua itu biasanya lebih mengayomi kita. Aku sih nggak pernah sama yang muda ya, maaf. Jadi biasanya itu aku stabil dengan yang sama umurnya atau yang lebih tua dari aku. Tapi kalau menurut aku sih memang kalau yang lebih tua umurnya dari kita itu memang dia lebih mengayomi, lebih ngemong sama kita banget daripada yang misalnya yang setara. Yang setara itu biasanya egois kita ini sama-sama muncul. Itu yang saya alami gitu. Anak udah berapa Mbak? 2. Susah nggak sih di usia segitu ya kan? Anak-anak teman-teman seusia kita waktu itu masih main, masih nongkrong, masih jam dulu nggak ada nongkrong sih ya. Banyuwangi dulu ada lah. Oh ya, Banyuwangi Wijaya dulu dong ya kan. Dulu nongkrongnya di Wijaya, dulu Banyuwangi sempat punya mall yang lumayan lah. Itu di usia segitu terus kamu udah punya baby, udah punya anak. Aku udah gendong anak ya. Kalian masih mainan ya, selamat makan guys. punya ngerasa apa sih, kayak insecure sendiri nggak sih sama kamu? Kenapa ya kamu? Karena itu sebuah pilihan. Jadi aku harus menghormati pilihan aku sendiri. Ya jadi aku harus suportif dengan diriku sendiri. Ya sebenarnya sih sulit. Terus yang lainnya teman-teman masih pada bermain, masih bisa ikutan modeling dan yang lain-lain gitu ya. Dan aku harus melepaskan dunia itu untuk bisa menjadi, dan aku harus ngomong anak happy aja. Kalau sekarang udah mulai happy karena anak-anak udah karena udah gede, akunya jadi lebih bebas. Oke. Apalagi anaknya, kebetulan anaknya cowok-cowok semuanya 2, dan sekarang udah usianya, yang satu udah SMP, yang satu kelas berapa sih Mbak? Kelas 4. Udah kelas 4. Jadi kalau anak SMP dengan usianya si ibu segini, itu kan udah kayak adik ya. Kok adik? Nggak, jadi dia diajak ngobrol itu dia udah bisa gitu kan ya. Bisa dijadikan tempat curhat juga gitu. Itu yang lebih manfaatnya ketika kita menikah muda gitu ya kan. Iya. Itu urusan keluarga kita udah tahu lah ya, dia udah bisa melampaui 3 periode cobaan, itu udah luar biasa. Nggak ada gonjang-ganjing. Ada gonjang-ganjing, cuman bisa ditekan, diminimalis sampai habis. Walaupun nanti ada cerita-cerita apa ditekan gitu ya Mbak. Enggak akan aku bahas. jelas dong. Harus bisa ditekan karena udah terlanjur hidup sekian tahun bersama pasangan gitu kan ya. Iya, karena kita sudah punya komitmen ya, jadi kita harus sportif dengan pilihan kita. Kita
suaranya pesawat. Kayaknya udah mulai helikopter mbak. Kok bisa? Memang harus bertanggung jawab sama pilihan yang sudah diambil. Ya. Ya nggak sih? Kalau disuruh, misal belum melakukan apa-apa, belum punya gambaran apa-apa di antara model pada saat itu, di antara model atau pernikahan, kira-kira lebih berat yang mana? Aku tuh ya jujur, aku tuh dulu sebenarnya itu berat banget. Karena pada saat itu tahun-tahunnya aku, gitu kan, tahun-tahunnya aku benar-benar aku fokus dengan dunia modelingku pada saat itu, dan kemudian aku harus udah ketemu jodoh. Oke. Berarti the end dong, selesai dong. Selesai. Nah, dan Mau nggak mau ya itu. Iya. Emang bener si suami udah bener nggak ngebolehin atau gimana tuh? enggak sih sebenarnya, suami nggak pernah ngelarang aku harus begini begitu, enggak. Yang penting itu kegiatannya positif, kegiatannya baik, terus aku bertanggung jawab dengan diriku sendiri, nggak masalah gitu loh. Aku masih ingin bergabung di dunia model, aku masih ingin bergabung di paguyuban seperti itu. Dia nggak pernah melarang aku, alhamdulillah dia selalu mensupport gitu loh, karena memang supportnya pasangan ini kan penting. Iya, gitu benar. kan. Jadi alhamdulillah bersyukur kayak gitu. Jadi aku Tapi masih tetap bisa waktu itu masih berat sama modeling. sebenarnya. Cuma kalau dilanjutin sampai sekarang mungkin Anda sekarang jadi selebgram ya guys. Jadi gini, waktu aku setelah menikah itu, aku masih ini loh, masih aktif loh di dunia modeling. Aku masih, tapi pada saat itu masih tahap-tahap seperti penjurian. Udah nggak naik panggung kayak mereka yang lagi seksi itu, nggak. Tahap penjurian seperti itu aja, deh. Jadi alhamdulillah, pokoknya pasangan merestui, mendukung aku jalan terus. Semuanya udah sampai sekarang. Berarti tipsnya sebenarnya kalau misalnya mau nyari pasangan, carilah pasangan yang mampu menerima kamu apa adanya. Iya, betul. Mampu menerima kamu apa adanya dan mampu mensupport kamu, harus mensupport kamu. Yes, betul. Kira-kira ada pasangan yang seperti itu, Mbak? Ada banyak. Jangan salah pilih pokoknya. Ya, kayak ngasih saran sama saya kayaknya. Oke, kalau tadi udah masalah kehidupan rumah tangganya udah, sekarang kita mau bahas masalah Rika Shop. Karena banyak orang yang tahu Rika Shop ini dari zaman kita baru kenal itu udah jualan tas udah banyak ya. Dan aku juga mau mengulik gitu loh, dia sampai bisa bertahan sampai sekian. Aku sering konsultasi sama dia, cuman aku masukkan di YouTube juga, aku nggak nge-share ke siapa-siapa, cuman akhirnya kenapa enggak kalau misalkan motivasi itu atau inspirasi itu bisa dibagikan sama orang. Cerita dari awal Rika Shop itu seperti apa? Gini, Rika Shop itu berdiri itu sejak tahun 2010. 2010 waktu itu kamu menikah di tahun 2000 berapa? 2005. Berarti 5 tahun setelah. Iya. Setelah aku udah punya anak 2, aku memutuskan untuk bekerja kembali. Karena ketika aku kan dulu kerja nih, aku kerja udah biasa dong pegang duit sendiri, ya kan. Terus kemudian aku punya anak, itu aku nggak bisa kerja karena memang fokus sama anak-anak. Terus akhirnya aku udah punya anak 2 ini, aku pengen hasratku untuk mencari duit sendiri itu kembali muncul. Nah, sedangkan si pasangan itu tidak merestui untuk bekerja di perusahaan. Akhirnya aku punya inisiatif untuk mendirikan usaha sendiri gitu kan. Berawal dari modal kecil sekali, dari barang yang cuma beberapa pieces, kemudian menjadi beberapa pieces. Tadi dulu, berarti pertama kali jualan di Rika Shop adalah jualan? Aku dulu itu pertama kali jualan jam. Oh, pertama kali berarti jualan jam? Jualan jam dari 10 jam. Dari 10 jam tangan. Itu yang originalnya seperti sekarang atau? Yang original. 10 Udah jam. main di merek original. Oh, berarti awal memang di 10 jam merek original. Aku pikir tas dulu. Enggak, setelah jam tangan, terus kemudian dapat beberapa bulan, karena aku memang sebenarnya ini ceritanya itu berawal dari hobi. Jadi
aku sama suami tuh hobi banget ya sama aksesoris, sama fashionable kayak gitu tuh hobi banget, sama jam tangan. Terus kemudian kita sambil makan ya guys. Kemudian kita kita coba untuk jualan jam tangan. Terus aku sering beli tas gitu kan. Kok setiap bulan nih aku kok beli tas terus gitu kan, kenapa nggak jualan aja gitu kan. Akhirnya aku jualan dari 5 tas aku jualan sampai beberapa tas. Banyak ya. Berarti pertama kali ini jual itu adalah Jam tangan. jam tangan original. Berawal dari jam tangan. Berarti pertama kali memang jam tangan original. Jam tangan berubah atau ditambah menjadi tas itu sampai harus berapa bulan? Dalam tahun yang sama ya kayaknya waktu itu. Beberapa bulan lah, paling nggak dapat 6 bulanan gitulah. Terus saya lebarkan menjadi tas juga. Wow. Tak tambah tas juga. Itu dari 5 tas menjadi beberapa tas. Udah jadi rak-rak gitu. Oke. Dan sekarang udah merambah lagi ke baju. Baju. Karena berawal dari hobi tadi, karena sering beli baju, akhirnya kenapa aku nggak jualan baju juga gitu. Karena merasa kita udah bisa punya style sendiri gitu ya. Oke. Selama berarti udah berjalan kalau dari 2010 ya, Mbak? 2010 sampai sekarang berarti udah 10 tahun. Udah 10 tahun dong. 10 tahun berjalan Rika Shop. Iya. Awalnya berarti Rika Shop, brandnya Rika Shop itu hanya brand biasa. Nggak punya izin, nggak ada. Jadi dulu itu nggak ada namanya Rika Shop, nggak ada. Terus nggak ada. Ya cuman biasa. Nggak ada nama dah. Jadi ya taunya aku jualan gitu aja, taunya Rika jualan tas, Rika jualan jam gitu aja. Belum ada brand Rika Shop. Karena aku ingin membuat UD, jadi kan harus ada brand, harus ada nama toko. Akhirnya aku bikin namanya Rika Shop. Tapi kenapa harus ada UD pada saat itu? Ya Karena kalau misalkan jualan biasa kan kita masih bisa gitu. Karena kan aku orang Indonesia ya, yang taat pajak ya Mbak ya. Jadi harus ada UD. Terus aku bikin SIWO, aku bikin UD, bikin TDP. Udah ada izinnya. Karena untuk dikasih seperti kayak mesin edisinya bank-bank itu kan harus punya itu syaratnya. Oh begitu. Harus punya TDP, SIWO begitu. Kalau nggak ada gitu nggak bisa toko kita dimasukin edisinya bank-bank itu ya. Jadi ternyata kalau memang di Rika Shop itu kalau misalkan mau belanja kalian nggak bawa uang tunai, bisa langsung bawa ATM aja gitu loh, bisa langsung gesek. Kalau nggak punya ATM ya bawa cowok-cowoknya lah ya kesini untuk bayarin gitu, ATM-nya cowoknya gitu maksudnya. Oke, Mbak, selama 10 tahun bisnis 10 tahun itu nggak gampang ya toh. Memulai bisnis dari awal juga nggak gampang karena juga banyak pesaing-pesaing yang jualannya sama gitu loh, sama punyanya Rika Shop. Hampir ada beberapa yang saya lihat juga kalau untuk kualitas sih aku nggak ngerti ya kualitasnya seperti apa, tapi yang jelas ada beberapa tempat atau pesaing-pesaing yang harganya mungkin pasti di bawahnya Rika Shop. Pasti pernah dong mengalami kerugian, mengalami down, mengalami bisnis yang kayak begitu. Pernah nggak sih? Boleh cerita? Pernah dong. Setiap bisnis itu kan kita itu mengalaminya itu nggak lurus aja gitu ya. Kadang kita ke kanan, ke kiri, kadang juga berlekok-lekok kan. Jadi kita nggak stagnan aja yang namanya bisnis. Ada naik turun gitu kan. Grafiknya juga naik turun, omset juga naik turun. Ya bagaimana kita menyikapinya dengan cara itu tadi. Kita nggak boleh istilahnya itu nggak down gitu kan. Nggak ada pembeli, kok omsetnya kok semakin menurun ya, akhirnya kita down. Nggak boleh dong kayak seperti itu. Jadi tetap aja kita itu punya karakter sendiri sebenarnya. Bisnisnya orang itu punya karakter sendiri-sendiri gitu kan. Jadi bolehlah si konsumen di toko ini seperti ini, membanding-bandingnya itu boleh, tapi kita harus tetap jadi karakter kita sendiri, harus bisa jadi diri kita sendiri dengan brand kita sendiri gitu. Ada nggak satu masa di mana kamu sendiri tuh ngalamin yang benar-benar down sekali? Pernah nggak punya cerita yang benar-benar itu menyedihkan sampai akhirnya
kamu menemukan titik bangkit lagi? Karena Pernah nggak? Itu kapan gitu loh? Waktu aduh, kapan? aku kapannya itu udah lupa ya. Mm-mm. Yang jelas tuh kan aku pernah ngalamin kayak gitu. Akhirnya aku harus putar otak nih, bagaimana ya kok biar konsumen ini konsumenku, pelangganku bisa kembali lagi. Kita harus punya kreatif lah, paling nggak kita harus punya kreativitas. Kadang kreativitas kita pun ditiru sama orang. benar Kayak gitu. Jadi benar jadi Itu nggak apa-apa. udah banyak banget itu kayak gitu ya. Jadi Terus, nggak apa-apa, paling nggak kita harus positive thinking ya. Oke lah, kita memberi rezeki orang lain, ya kan? Wah, kreativitas kita ditiru nih sama orang. Wah, berarti kan rezeki dia bertambah mungkin ya dengan mengikuti kreativitas kita. Jadi kita positif aja lah. Berarti kita memberikan Ide namanya, sama ide yang dia. bagus sama mereka. Kita jadi trendsetter nih. betul sekali. Setidaknya kita memberikan inspirasi sama banyak orang gitu ya. Tapi ya nggak boleh itu tadi. Wah, kenapa sih kok ikut-ikutan terus? Nggak. Kalau aku sih ya sudah, nggak apa-apa. Tapi pasti ada lah ya perasaan kayak gitu dulu ya. Ada. Karena udah 10 tahun jadi udah terlatih. Saya sudah terlatih jadi pernah di pokoknya namanya gonjang-ganjing bisnis ini ada aja. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Udah 10 tahun terakhir kita mengalami pandemi yang seperti ini. Corona pasti berdampak ke semua orang. Termasuk Rika Shop nggak sih? Iya dong. Oh, Semua. Hampir semuanya ya. Perusahaan besar, perusahaan kecil, apalagi perusahaan rumahan ya. Semua terdampak. Gitu. Untuk omsetnya Rika Shop pada saat Corona ini udah yang nggak stabil gitu kan, nggak stabil, nggak seperti omset yang bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Jadi ya memang saya berpikir begini, oke lah, saya berpikir positif, saya tidak sendirian gitu kan. Saya mengalami omset atau pandemi ini saya nggak sendirian, banyak gitu. bahkan perusahaan besar pun mengalaminya gitu kan, apalagi yang menengah ke bawah gitu. Jadi ya dinikmati saja, disyukuri, Optimis dia mah optimis, kan? harus benar-benar berpositif thinking dan tetap semangat. insya Allah akan berlalu ya. Badai akan berlalu, omset akan kembali lagi menjadi Benar, amin. Itu doa semua orang ya. Semoga semuanya udah semangat. sudah selesai. Punya impian nggak untuk Rika Shop ini mau kayak gimana lagi? Wah, Kan kalau selama ini kan Rika Shop jualan jam original gitu kan, terus tas juga jalan, baju juga jalan. Kira-kira mau ada impian apa untuk Rika Shop? Khusus untuk Rika Shop. aku tuh impiannya itu sebenarnya tinggi banget ya, impianku. Gak apa-apa ya, namanya impian harus tinggi ya kan? Iya. Orang Tapi tuh nggak harus tahu sombong ya dulu gitu loh. akan terwujud kapan, nggak ngerti. Ya mudah-mudahan aja ya terwujud. Aku pengennya itu aku punya toko besar. Aku pengen ngelebarin ini toko, jadi nggak di sini lagi. Aku pengen keluar, aku pengen ngelebarin toko ini. Dan lengkap, isinya itu lengkap. Jadi ada Lengkapnya tuh apa tuh? lengkapnya itu aku tetap dengan produkku yang seperti ini. Aku nggak mau nambahin lagi yang kayak misalnya Sandal gitu nggak ini ya? masih belum ada di pikiranku untuk yang itu. Aku tetap punya karakter, karena memang kan aku udah dikenal di luar itu kan, kalau mau beli jam tangan di Rika Shop gitu kan. Tetap jadi ikonku itu jam tangan sebenarnya. Oh gitu. Berarti sebenarnya produk utama adalah jam tangan. Sebenarnya aku jam tangan. Jadi aku pengen ngelebarin jam tangan, baju, terus tas. Mungkin akan aku pindah menjadi tas yang original nantinya. Pengenku sih itu, tungguin aja ya. Tas yang original, Tas udah yang dari original. Jadi bukan yang tas KW lagi, bukan tas yang tas original itu Biasa. harganya udah jutaan loh Mbak. Iya nggak pengenku sih? sih itu ya, karena memang di Banyuwangi juga Belum. jarang ada ya yang Belum ada. original. Pengen ke situ. Namanya aja juga ini impian ya kan, cita-cita. benar. Jadi memang nantinya Rika Shop itu bakalan punya Amin. punya tagline. Apa Rika Atau Shop? kapan?
original produk. Gila. Gitu ya kan. Pengenku. Mantul. Karena seperti itu tuh berarti harus berjuang lebih banyak lagi, harus ikhtiarnya juga lebih banyak lagi, Iya. gitu kan ya Mbak? Betul. Ada pesan nggak untuk pengusaha-pengusaha yang lain yang mau memulai bisnis yang seperti ini? Karena kalau untuk bisnis yang seperti itu kan bisnis yang menurut saya itu bukan produknya kita sendiri gitu, kita tinggal ambil gitu loh. Ibaratnya itu kita cuma muterin barangnya orang gitu kan. Ada nggak kira-kira tips buat anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha pemula? Emang aku nggak ikut ini sih komunitasnya orang-orang itu. Komunitasnya itu loh yang pengusaha-pengusaha muda. Nggak masuk kali ya? Belum guys, belum. Jangan dibahas ya. Aku pengen motivasi aja buat kalian, buat teman-teman, buat adik-adik yang ingin menjadi pengusaha. Dari kecil nggak apa-apa. Memang saya berawal dari yang kecil gitu kan. Memang dari pokoknya kalian tuh harus tetap semangat, harus percaya diri, itu yang paling penting. Percaya diri dengan produk yang kalian jual, itu kamu harus pertahanin itu kepercayaan diri kamu. Terus jadi kalau menemukan titik pedoman, kamu jangan harus bangkit lagi gitu kan. Jangan terus-terusan malas jangan, harus berdiri lagi. Kreativitas itu penting. Kalau kreativitas yang sekarang itu nggak masuk di lingkungan konsumenmu, cari lagi kreativitas apa lagi ya. Nah, Yang sampai konsumen itu benar-benar wah ini nih yang aku cari, begitu. Dan nggak berhenti berjualan. Terus jadi racunin terus itu konsumen itu lalu racunin. Memang sekarang konsumen nggak beli, tapi nanti beberapa hari, beberapa bulan itu pasti dia bakal cariin kalian deh, percaya deh itu. Terus diracunin terus aja tuh konsumen gitu. Sebenarnya itu akan menjadi yang masuk di ingatan saya. Karena memang jujur pada saat konsultasi sama dia, kalau lagi sendiri berdua gitu konsultasi sama dia itu yang dia selalu tanamkan ke saya adalah dodol terus gitu, jualan aja terus gitu. Karena gini ya, berhenti. Kadang gini ya, kalian kadang aku itu menempatkan diriku ini sebagai konsumen, gitu kan. Kalau ada si penjual yang terus ngeracunin jualannya terus ya, kayak misalnya jual makanan itu terus tiap hari dia update, oke lah, aku sekarang nggak butuh. Nanti beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, pasti aku inget, oh ya mbak ini jualan ini, pasti aku ngubungin dia. Seperti itu. Sama kayak misalnya walaupun jamku ini harganya yang lumayan, ya kan? Jamnya harganya lumayan loh guys, serius. Tapi emang benar-benar original dia. Lumayan ya kan? Nggak masuk akal kalau misalnya satu hari itu bisa keluar, ya kan? Nggak masuk akal kan? Karena itu kan bukan kebutuhan. Tapi kan, bukan setiap hari. Bukan kayak makanan, ya kan? Tapi apakah kalian tahu ya kan, kalau misalnya satu hari itu pasti ada yang keluar jam tangan itu. Nah, karena itu tadi, karena aku sering ngeracunin orang-orang itu, konsumen itu, akhirnya mereka yang nantinya akan butuh dengan jam pasti carinya ke Picasso gitu. Terus terakhir Mbak, pertanyaanku, jualan ini sekarang kita selalu mengandalkan yang namanya online. Ya nggak sih, sosial media. Kira-kira sosial media apa yang sekarang digunakan oleh Rika Shop? Aku cukup di 2 sosial media ya, cuma di Instagram sama di WA. Oh, nggak menggunakan fitur-fitur kayak Facebook yang sekarang udah lagi mahir itu kan? Facebook yang pakai iklan. Instagram juga pakai iklan? Instagram dulunya pakai iklan ya, cuman aku cuman coba beberapa bulan aja. Terus tapi itu ngaruh? Nggak ngaruh sih. Sebenarnya gitu itu ya, kalau kita di medsos itu sebenarnya bagaimana seringnya kita update itu aja sebenarnya. Kalau aku pribadi itu harus sering update di sering sosial update media. Terus kemudian minta testimoni teman-teman. Tapi kalaupun kita nggak minta testimoni teman-teman, kalaupun produk kita bagus, pasti dia testimoni sendiri. Betul.
gitu. Betul, itu juga. Aku lebih percaya konsumen tiba-tiba itu ngasih. kasih testimoni ke Iya, aku. daripada kita yang minta Iya, gitu karena ya. selama ini aku memang nggak pernah minta Mbak testimoni dong produkku, nggak, sama sekali nggak pernah. Dan mereka sendiri yang kirim-kirim ke aku. Akhirnya mereka ada 1-2 orang yang kirim testi ke aku upload. Akhirnya mereka yang udah pada beli ke aku akhirnya terpancing untuk memberikan testimoni. Padahal aku nggak minta loh itu. Karena ternyata memang lebih bagus testimoni dari mulut ke mulut daripada dari sosial media ke sosial media yang lain. Benar nggak sih? Karena kalau dari mulut tuh udah yang terpercaya banget, berarti oh ini bagus gitu. Iya nggak? Obrolannya semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Rika. Kamu mau cerita-cerita tentang masa lalu nggak ya? Nggak usah ya. Nggak ada masa lalu yang diceritakan. Karena masa lalu itu adalah masa depan yang harus. Karena masa lalu itu cukup untuk hanya untuk dikenang gitu ya. Ya kan sobat. Terima kasih Mbak Rika udah memberikan motivasi. Semoga kita juga bertemannya sampai nanti, sampai jannah ya kan. Semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang udah nonton di sini. Yang mau nanya-nanya tentang Rika Shop atau nanti pengen datang ke Rika Shop, nanti di komen di bawah atau di subtitlenya aku bakalan ngasih alamat Rika Shopnya di mana, Instagramnya juga apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.